وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk selalu bertakwa kepadanya. Takwa dalam artian menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satunya apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tandur, dan hendaklah seorang mempersiapkan sejauh mana bekalnya, melihat sejauh mana bekalnya untuk ghad, untuk hari esoknya. Kita ketahui barakallahu fikun, hari esok ataupun hari setelah kematian adalah hari yang sangat-sangat panjang. Kita akan kekal di sana selama-lamanya. Setelah alam barzakh, kita akan berpindah ke alam akhirat, dan di sana kita membutuhkan bekal karena panjangnya perjalanan, karena jauhnya tujuan. Sebagaimana kita di dunia membutuhkan bekal di saat kita safar, yang mungkin hanya beberapa ratus kilometer, atau mungkin beberapa ribu kilometer, atau hanya mungkin beberapa hari atau beberapa bulan. Terlebih lagi panjangnya perjalanan di hari kiamah, lamanya perjalanan di hari kiamah. Maka sudah pantas bagi kita untuk mempersiapkan bekal kita. Dan ketahuilah bahawa fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebaik-baik takwa. Inna Allaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisap, akan membalas kalian dengan sesuai apa yang kalian lakukan tersebut. Kalau kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau keburukan, akan juga dibalas dengan keburukan. Baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang terlihat ataupun yang tak nampak, semuanya akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-16 dari kumpulan hadis-hadis Arba'in Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki di sini tidak disebutkan namanya. Sebagian ulama menyebutkan namanya adalah Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ausini, berilah wasiat kepadaku. Berilah wasiat ya kepadaku. Wasiat ay hiya al-ahdu ila syakhsi bi amrin ham. Al-wasiat adalah perintah kepada seseorang
untuk mengerjakan sesuatu yang penting. Ya. Jadi kalau dalam warisan itu ada namanya wasiat, min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain, yaitu wasiat. Wasiat yang ya sebagian ulama menyatakan wajib untuk kita tunaikan. Contohnya orang tua kita berwasiat, atau ya suami kita berwasiat, atau istri kita berwasiat. Wasiat-wasiat ini apabila masih dalam koridor syar'i, ya belum melanggar ya syariat, maka ini wajib untuk dilakukan. Allah taala alam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Ini wasiat untukmu, jangan sekalipun marah. Kemudian faraddada miraran. Kemudian dia ulang lagi, ausini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku. Kemudian diulang lagi Nabi, diulang lagi oleh Nabi, la taghdab, jangan marah. Faraddadahu miraran, ya diulang lagi ya oleh sahabat tadi, oleh Abu Darda tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini. Ya, namun tetap diulang oleh Nabi, la taghdab, jangan marah. Kita sebagai manusia, barakallahu fikum, memiliki kelemahan masing-masing. Ya, ada yang pemarah, ada juga yang pemaaf. Ada pendendam, ada juga yang mudah untuk memaafkan. Demikianlah ya, setiap orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah wasiat, maka beliau beri ya perintah yang berbeda-beda. Ini bentuk ya dalamnya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kebiasaan ataupun karakter watak sahabatnya. Ini kita butuhkan di saat kita sebagai orang tua, sebagai guru, atau sebagai teman yang ingin memberikan nasihat atau ingin memberikan ya wejangan. Maka perlihatkan orangnya, perlihatkan bagaimana, lihatlah bagaimana karakter orang tersebut. Ya, ini perkara penting. Di saat kita ingin berdakwah, di saat kita ingin mengajar, di saat kita ingin memberikan nasihat, lihatlah keadaan orang yang diberi nasihat tersebut. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini tepatnya diberi nasihat apa? Diberi wasiat, la taghdab, jangan marah. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimahullahu taala. Kemudian apa itu al-ghadab? Apa itu marah? Marah di sini didefinisikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah ya jamratun yulqiha asy-syaitanu fi qalbi ibni Adam fayughli al-qalbu walidhalika yahmarru wajhuhu wa tantafikhu awdajuhu. Ya, adalah jamrah, adalah batu panas yang dilemparkan oleh syaitan ke hati manusia, sehingga kita rasakan di saat kita marah, maka hati kita akan panas. Ya. Dan demikianlah kenyataan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat At-Tirmidzi, demikian juga Ahmad bin Hanbal, bahwa marah tersebut adalah ya suatu batu yang dilemparkan. Bagaimana batunya? Allahu a'lam. Ini perkara gaib. Perkara apa? Perkara gaib. Kita tidak tahu. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan batu, ya sudah batu. Ya. Namun kita rasakan dampaknya. Panaslah dada kita. Ya, menggelegak hati kita, sehingga wajah kita memerah. Ya, demikian juga leher kita, urat di leher kita mengeras, mengembang. Seperti itulah
kemarahan. Nah, ini marah. Definisi apa? Definisi marah. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah marah yang dilarang ini seperti apa? Iya. Disebutkan oleh ulama, marah yang dimaksud adalah marah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah itu terbagi dua. Ada marah yang mahmudah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada marah yang mazmumah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa marah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu marah apabila ada syariat Allah yang dilanggar. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah marah, la yantaqim. Tidak pernah marah illa ayuntahaka hurumatullah. Kecuali ada perkara-perkara yang haram yang dilakukan di hadapannya, maka dia akan marah. Apabila kita melihat hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak kepada kita beberapa kali beliau marah. Namun beliau bukan pemarah. Ini tolong dibedakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah, namun bukan pemarah. Dalam artian marah bukan sebagai sifat ataupun karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sikit-sikit marah, sikit-sikit emosi, sikit-sikit marah, sikit-sikit emosi. Ini bukan tipe ataupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ingat di saat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma memberikan syafaat. Maksudnya dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar salah seorang wanita yang terbukti mencuri tidak jadi dipotong tangannya. Karena di dalam syariat Islam, di dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, yaitu pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Maka potonglah kedua tangannya. Kemudian karena pencuri ini dari kalangan bangsawan. Dari kalangan apa? Kalangan bangsawan. Kemudian sahabat kasihan, ini perempuan bangsawan pula. Di salah satu riwayat disebutkan dia sudah berusia, maksudnya sudah tua. Nah, kemudian mereka sahabat meminta kepada Usama bin Zaid untuk bicara ini sama Nabi SAW, agar hukumannya tidak dilaksanakan, maksudnya tidak jadi potong tangan. Kemudian Rasulullah SAW di saat Usama bin Zaid mengkhabarkan itu, beliau khutbah, naik ke atas mimbar dan khutbah di masjid beliau. Beliau menyatakan, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya sebab salah satu sebab hancurnya umat-umat sebelum kalian, kalau orang-orang yang wadi', orang-orang yang hina melakukan suatu jarimah, suatu tindak pidana, maka ditegakkan kepadanya. Kalau istilah kita sekarang, hukum itu tajam ke bawah, muntul ke atas. Ini salah satu sebab yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hancurnya sebuah umat. Kalau orang lemah yang melanggar hukuman, ditegakkan padanya. Namun apabila syarif, orang-orang yang mulia yang melanggar pidana tadi, tidak ditegakkan. Kemudian beliau mengatakan, "Lau kana Fatimah bintu Muhammadin sariqat laqata'tu aydiyahu." Seandainya Fatimah, ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah putri beliau,
Kita sudah baca bagaimana hubungan yang begitu dekat antara Fatimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking cintanya Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Fatimah itu hanya bertahan 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata orang-orang yang terlalu mencintai seseorang, apabila ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, itu akan pengaruh terhadap semangat hidupnya. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga mulai sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Fatimah yang melakukan pencurian, maka aku akan potong juga kedua tangannya. Kita ingat juga marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebahagian sahabat yang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mendengar dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam artian biasa-biasa saja. Lalu mereka berkata, oh tidak bisa seperti itu, kita tidak bisa seperti itu. Nabi wajar, dosa-dosanya sudah diampuni. Kemudian ketiga sahabat tadi membuat sebuah keinginan, aku akan puasa terus, tak pernah berbuka, setiap hari aku berpuasa. Ini sebagai ibrah bagi kita, barakallahu fikum, tentang semangatnya sahabat untuk masuk surga. Jadi yang ada di di mindset mereka, di pikiran mereka itu hanya surga, 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 surga. Selamat dari neraka, selamat dari neraka, selamat dari neraka. Ini tujuan mereka, tujuan hidup para sahabat. Lalu mereka, namun mereka salah. Tujuannya benar, ingin masuk surga, selamat dari neraka. Ini tujuan yang baik. Nah, namun salah untuk mendapatkannya, salah wasilahnya, salah caranya. Caranya yang salah bagaimana? Ini tadi, dia puasa namun tidak pernah berbuka. Maksudnya dia puasa tiap hari dia berpuasa. Jadi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat yang kedua berkata, aku akan membujang selama-lamanya, tidak akan menikah. Tidak akan menikah. Untuk apa? Supaya bisa fokus dalam beribadah, sholat, atau membaca, kajian dan lain sebagainya. Sehingga salah seorang sahabat berkata, seandainya lau adina lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latakhassaina. Seandainya Nabi izinkan kami untuk kebiri, maka kami akan kebiri. Ini juga totalitas, militansi para sahabat untuk masuk surga. Seandainya boleh untuk kebiri, karena kita ketahui orang-orang yang kebiri tersebut hilanglah syahwatnya, tidak ada lagi kepikiran sama wanita. Tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat yang ketiga berkata, aku akan uqimul lail, aku akan sholat malam, tidak tidur-tidur. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi beliau naik mimbar yang menyebutkan bahwa ini tidak benar. Beliau bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan golonganku. Karena apa? Ana atazawwajun nisa, aku menikah. Lalu kenapa kalian tidak menikah? Ana atqakum lillah wa akhshakum lillah wa a'lamukum billah. Aku yang lebih kenal kepada Allah, aku yang lebih takut kepada Allah, aku yang lebih bertakwa kepada Allah. Namun aku puasa, namun aku menikah. Demikian juga aku berbuka, aku puasa dan berbuka. Wa ana asumu wa uftir. Aku berbuka, aku berpuasa dan berbuka. Wa ana uqimul lail wa anam. Demikian juga aku tidur. Demikian juga aku salat malam dan juga tidur. Ini bentuk-bentuk
ya marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya celakalah seorang laki-laki yang hilang rasa marahnya apabila istrinya melakukan hal-hal yang haram di hadapannya. Enggak marah lagi dia, Pak. Iya. Istrinya menampakkan auratnya di media sosial, dia bangga. Istrinya naik ke pentas, nyanyi-nyanyi, joget-joget, dia senang, ketawa ke TV. Ya ini Masya Allah. Sudah hilang rasa marah, rasa cemburu di hatinya. Laki-laki seperti ini dikhawatirkan akan termasuk golongan dayus. Dayus, laki-laki yang hilang rasa marahnya, rasa cemburunya kepada keluarganya di saat keluarganya melakukan yang haram. Ya, istrinya tak solat, biasa saja dia. Istrinya tidak menutup aurat, biasa saja dia. Tak ada lagi marahnya. Ya. Jadi kita sebutkan bahwa marah tersebut ada yang mahmudah, ada yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini marahnya. Apabila ada perkara-perkara yang terlarang dilakukan di depan kita, kita marah. Ini marah yang wajar. Bahkan marah yang diperintahkan. Nah, kemudian marah yang mazmumah, ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah yang mazmumah, marah yang tercela. Ya, marah demi kepentingan pribadi saja. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini marah yang tercela. Ya. Akhirnya dengan marah tersebut dia melakukan sesuatu yang dilarang. Ya. Marah yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang terlarang. Tayyib. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan definisi ataupun karakter orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlarilah kalian. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sari'u. Dalam surah Al-Hadid, sabiqu. Intinya apa? Bersegera, berlomba-lomba. Dalam surah yang lain, fafirru, berlari. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendapatkan apa? Mendapatkan jannah. Ini terkadang kita ya lupa bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Karena tersibukkan dengan ya dunia kita. Yang ada di pikiran kita mempersiapkan ya untuk hari tua, bukan hari ya setelah kita meninggal dunia. Kita fokus kita di sana. Ya, mempersiapkan gaji, mempersiapkan tabungan, mempersiapkan ladang, mempersiapkan rumah. Semuanya kita persiapkan untuk apa? Hari tua. Hari apa? Hari tua. Karena apa? Karena tua tidak bisa lagi kerja. Namun jarang kita, barakallahu fikum, jarang terbetik di benak kita untuk mempersiapkan hari ya, hari akhirat. Hari setelah kita tua, habis tua meninggal. Jarang, sampai sana aja apa kita. Na'udzubillah, ini adalah sifat orang-orang kafir. Ya. Ya, sifat orang-orang kafir. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Ini yang cuma sebatas dunialah yang diketahui oleh orang-orang kafir. Ya. Jadi tujuan mereka, ghayah mereka adalah dunia. Ya, berbeda dengan orang-orang mukmin, tujuan mereka melampaui dunia. Bahkan dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi mereka. Nah, tayyib. Ikhwani fillah wa akhwati, hadani Allah wa iyyakum li ta'ati Rabbina Jalla wa Ala. Kemudian ya, pembahasan berikutnya, ghadab yang dimaksud di sini dilihat dari sisi
apakah sebelum kita marah atau sesudahnya? Iya. Jadi dilarang di sini la taghdab, jangan marah. Jangan marah itu maksudnya jangan melakukan sebab-sebab sehingga kita marah. Ya. Atau la taghdab ini maksudnya jangan terus-menerus di dalam kemarahan. Nah, dan disebutkan oleh ulama bahwa kedua-dua ini dimaksud dalam hadis ini. La taghdab artinya jangan ya melakukan sebab-sebab yang bisa membuat engkau marah. Ya, banyak sebab yang menyebabkan kita marah. Salah satu ternyata salah satu sebab seseorang itu marah adalah rasa al-kibir. Ya, rasa apa? Rasa kesombongan di hatinya. Sehingga apabila ada orang yang melukai nama baiknya, mencemarkan nama baiknya, dia langsung marah. Langsung apa? Langsung marah. Nah, berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Ya, di ayat tadi uiddat lil muttaqin, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan jannah dan ampunan tadi bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang selalu berinfak baik di saat sulit ataupun senang, di saat susah ataupun lapang. Ya, mereka selalu berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka selalu mampu menahan amarah mereka. Ya, mampu apa? Menahan amarah mereka. Wal afina 'anil nas, dan mereka memaafkan manusia. Ini Masya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dari Muadz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, man kadzamal ghaidha wa huwa qadirun ala ay yunfidahu, barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu untuk ya menuntaskan amarahnya tadi, imma dengan ucapan atau dengan perbuatan, dengan tangan. Contohnya anak kita, Pak, anak kita menjatuhkan HP kita, marah, marah, wajar marah, ya. Namun di sini ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita mampu ya menahan amarah kita, kita tahan terus, kita tahan. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'allahu ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia, Masya Allah, fulan bin fulan, di hadapan orang-orang ramai. Di hadapan orang-orang ramai di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia. Ya. Hatta yukhayyiruhu minal huril 'ain ma yasha. Ya, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala sudah panggil dia dan Allah Subhanahu wa taala pilihkan baginya. Maksudnya berikan kepada dia kesempatan untuk memilih di antara bidadari-bidadari surga. Ya, ini orang-orang yang mampu menahan marahnya. Padahal dia mampu untuk ya melampiaskan amarahnya. Kereta kita disenggol, jatuh, ya, atau apa saja yang wajar sebagai manusia. Manusia ini Allah Subhanahu wa taala beri namanya sifat marah. Ya, itu salah satu sifat dasar kita. Iya. Nah, namun di saat kita mampu menahan amarah kita, padahal kita mampu untuk melampiaskannya, ini ganjarannya. Barakallahu fikum. Ini ganjarannya. Allah Subhanahu wa taala akan panggil kita di hari kiamat. Ini hadisnya ya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tayyib. Kemudian sebab berikutnya
yang menyebabkan seseorang marah adalah banyak bercanda, banyak main-main. Ya, sehingga ada sebuah pepatah ya, bercanda itu awalnya manis, namun akhirnya pahit. Baik anak-anak ataupun orang-orang dewasa. Ya, anak-anak muda ini bercanda, baik melalui online atau offline bercanda ya, akhirnya marah karena tersinggung. Ya, jadi salah satu cara agar kita tidak terpancing marahnya, emosinya dengan ya mengurangi bercanda. Taib. Dan ini adalah salah satu kelemahan kita, kelemahan anak Adam. Rasulullah SAW pernah bersabda, mengkhabarkan tentang di saat Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ayah kita, yaitu Adam alaihissalam. Ini ayah kita, bukan seperti perkataan siapa ya, orang-orang ateis, orang-orang ya yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya manusia ini berasal dari mana? Dari kera. Pertanyaannya, kera itu berasal dari mana? Ya, ini masya Allah ya, ini suatu mata pelajaran yang sudah diajarkan kepada anak-anak kita, bahwa alam dunia ini awalnya dulu air. Kemudian karena beberapa juta tahun, ini kata mereka ini, masya Allah, karena mereka bingung sendiri. Di saat kita mengatakan ada pencipta, mereka mengatakan tidak ada pencipta. Lalu begitu dari mana kita ini? Lalu mereka buatlah teori bahwa seluruh ini tadi, bumi ini adalah air. Kemudian ya terciptalah plankton. Kita tanya siapa yang menciptakannya? Pokoknya tercipta. Ya, enggak bisa mereka jawab karena pengaruh alam ini katanya, tobiah. Jadi ada suatu pemahaman seperti itu. Alam sendiri yang membuat dirinya sendiri ya. Lalu tumbuh plankton, seterusnya, akhirnya sampailah hewan-hewan dulu, hewan-hewan purba, sampailah ke manusia. Ini masya Allah ditanamkan, didoktrinkan kepada anak-anak kita ini, Pak. Iya, kita sudah kalah start dari mereka. Anak kita antarkan ke sekolah, ya, maka di sana diberikan pemahaman seperti ini. Kalau kita ya tidak membentengi anak kita dengan doktrin-doktrin yang benar, kita takut. Ya, kalau kita lihat sekarang jumlah orang-orang yang ateis itu tumbuh pesat, Pak. Ini menjadi musuh sebenarnya, menjadi musuh semua agama. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Terkhusus juga agama Islam yang mengakui adanya pencipta. Ini berhadapan langsung dengan orang-orang yang ini. Banyak sekarang, Pak. Iya. Di Belanda, di Rusia apalagi ya, orang-orang yang sudah ya tidak percaya dengan pencipta. Ya, kita khawatir, takut kita suatu saat pemahaman itu akan menyebar di tengah kaum muslimin. Ya. Kita lihat di negara-negara Eropa, di Amerika, itu sudah banyak gereja-gereja yang kosong. Karena apa? Karena anak-anak mudanya itu sudah tidak tertarik lagi dengan agama, dengan doktrin-doktrin agama. Karena apa? Karena sudah dicecoki, sudah dikotori dengan doktrin-doktrin tadi. Untuk apa beragama? Ya, untuk apa beragama? Tidak ada pencipta. Nah, tayyib. Jadi di saat Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ayah kita dari tanah, kemudian Allah tinggalkan, ya. Kemudian iblis lihat-lihat nih. Iblis apa? Lihat-lihat. Di mana kelemahan Adam? Ya, di mana kelemahan Adam beserta anak keturunannya. Kemudian dia lihat, ya, bahwa Adam tersebut ada rongga dadanya. Berarti di sini kelemahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyatakan, ya, bahwa kelemahan kita, kelemahan anak Adam itu di dadanya, maksudnya apa? Maksudnya kita, ya, ataupun cara setan itu dengan menguasai hati kita. Iya. Di saat di saat ada syahwat,
ada syubhat, ya, atau ada was-was, atau ada marah, semuanya bersumber dari dada kita yang kosong tadi. Disinilah syaitan masuk. Ya, sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kita marah. Di saat apa? Kita marah. Maka ya ada beberapa cara untuk menghilangkannya. Yang pertama apa? Dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini cara yang pertama. Ini ingat ya kita ini Pak. Saat ini ingat kita ini. Namun saat marah lupa kita ini. Ya, di saat marah kita lupa. Seandainya kita marah sama istri kita, udah meninggi, ya marah kita. Baru di istri kita bilang, "Bang, abang ini marah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim." Mau atau enggak kita? Padahal kita udah tahu ini, hadisnya sudah kita tahu. Hadisnya sahih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa apabila kita mengucapkan ini, redalah amarah kita. Bukan astaghfirullah, bukan apa, namun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dia doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena syaitanlah tadi yang apa? Yang membuat ataupun menyebabkan kita marah dengan melemparkan ya batu panas ke hati kita. Tuh, marah. Ya. Ini yang pertama diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian mungkin enggak mampan juga. Masih marah ini a'udzubillahi minasyaitonir. Enggak mampan juga. Maka apa? Pindah posisi. Kalau saat marah kita tadi berdiri, duduk. Di saat kita duduk, berbaring. Ya, di saat kita berbaring, telungkup. Ya, yang penting apa? Ganti posisi. Jangan malah duduk berdiri. Ini bahaya ini. Kalau kita sedang marah duduk kemudian berdiri, siap-siap ini bahaya. Kecuali kita mau wudu. Ini cara yang ketiga. Berwudu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwa marah ini dari syaitan dan syaitan dari api. Ya, syaitan itu dari api. Ya, maksudnya apa? Penciptaan syaitan itu dari api. Namun, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwa salah satu cara untuk memadamkan api adalah dengan disiram. Ya, ini jadi ada 3 cara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita agar hilang marahnya. Demikian juga mungkin anak kita berantem ini. Adik sama kakak ini biasa berantem. Marah-marahan ya, cakar-cakaran, tumbuk-tumbukan. Siram aja, siram. Ya, insyaallah reda itu. Insyaallah reda marahnya. Nah. Ya. Taib. Yang pertama apa tadi? Menghilangkan marah ya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita ingat Pak di saat kita marah. Karena banyak terjadi ya. Karena marah ya terjadi perceraian. Marah terjadi pembunuhan. Marah terjadi ya banyaklah putusnya silaturahim. Marah, namanya marah. Ayah marah sama anaknya. Anak juga ikut marah sama ayahnya. Udah putus silaturahim beberapa saat. Mungkin nanti hari raya kembali balikan baikan. Iya. Suami sama istri sering ya marah. Kita ketahui bahwa hampir 90% perceraian tersebut karena marah. Enggak ada baik-baik. Dek kita cerai ya. Oh ayah bang enggak ada kayak gitu itu ya kan. Ceraikan aku kata istrinya dulu. Ayah aku ceraikan. Karena apa? Karena marah. Ya, marah. Walaupun ulama ya membagi marah ini menjadi 3 bagian. Ada nanti level tertinggi apabila seorang suami marah di level yang tertinggi maka tidak jatuh talaknya. Ya, namun intinya marah itu tidak baik. Itu nanti lain pembahasannya. Mungkin dalam kitab perceraian nanti dibahas masalah ini. Namun ada marah yang apabila seorang suami sampai level ini, itu disebutkan ulama levelnya dia nggak sadar lagi. Iya, nggak sadar dia. Apa yang dia ucapkan, apa yang dilakukan sudah di luar kesadarannya. Nah, ya. Ini berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam la talaqa min ighlaq. Tidak sah talak atau tidak jatuh talak karena tertutupnya pikiran. Ya, salah satu bentuk tertutupnya pikiran disebutkan ulama adalah dengan marah dan bukan juga dengan mabuk. Ya.
Taib. Itu 3 cara apa tadi yang bisa kita gunakan ataupun kita lakukan di saat kita marah. Tadi sebelumnya sudah ada hal-hal yang kita lakukan agar kita tidak marah. Ternyata faktor terbesar manusia marah karena harga diri. Ya, karena harga diri. Coba ya, kereta kita mungkin yang nyenggol ya orang yang bisa kita teke istilahnya, kita akan marah. Namun kalau yang nyenggol kita preman bertato tegap, oh iya bang, maaf bang, aku yang salah. Kira-kira seperti itu. Ya, harga diri kita lah yang membuat kita sering marah. Ya, bukan uang yang hilang, bukan apa benda yang rusak, bukan ini. Namun intinya harga diri kita yang tersakiti. Itu faktor terbesar ataupun tersering seseorang melakukan yang namanya marah. Ya, waduh, masa aku diginikan, kan gitu kan? Masa keretaku dicuri, nggak dihargai lagi aku. Masa aku diginikan, nggak dihargai lagi aku. Seperti itu. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Itu dia berhubungan dengan ya hadis ini, la taghdab, jangan marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai wasiat yang penting untuk Abu Darda, untuk sahabat, demikian juga untuk kita. Karena apa? Karena kita ketahui dampak buruk dari marah itu sendiri. Sangat jarang kita mampu untuk kontrol di dalam marah kita. Jarang itu. Jarang. Karena di sana sudah ikutlah syaitan. Ya, ikut apa? Ikut syaitan. Nah, walaupun hukum asalnya kita boleh untuk ya marah. Ya, hukum asalnya boleh kita untuk marah apabila kita disakiti. Boleh. Boleh juga untuk membalas. Ya, innallaha la yuhibbu as-su' innallaha la yuhibbu as-su'a bidh-dhahr. Apa ayatnya? Innallaha la yuhibbul jahra bis-su' illa man dhulim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap yang namanya keburukan kecuali dia dizalimi. Maksudnya apa? Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli bima i'tada 'alaikum. Ya, apabila kalian dizalimi maka balaslah sebatas ya kezaliman tersebut. Ini boleh. Ya, wa man sabara, namun tetapi apabila kita sabar itu lebih baik. Nah, walaupun intinya barakallahu fikum, ya, dari hadis ini terang kepada kita, jelas kepada kita bahwa ya emosi itu akan mendatangkan penyesalan. Ya, marah hanya akan mendatangkan ya penyesalan. Maka dari itu sebisa mungkin kita melakukan hal-hal yang bisa mengurangi ya marah dari diri kita, ataupun meninggalkan sebab-sebab yang membuat kita ya sering marah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian di sini ada faedah yang kita bacakan sedikit, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, hirsus sahabat radhiyallahu anhum ala ma yanfa. Ini semangatnya para sahabat. Ya, ini perbedaan, salah satu perbedaan yang mencolok antara sahabat dengan kita. Mereka dahulu sangat-sangat semangat untuk mendapatkan apa yang mereka, ya, apa yang bermanfaat bagi mereka. Ya, terlebih lagi manfaat akhirat. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah untuk mendapatkan ya hal yang bermanfaat bagimu. Nah, kemudian yang kedua, anna al-mukhataba yukhatabu bima taqtadihi haluhu, hawa hadhihi qaidatun muhimmah. Ini di sini masyaallah, ini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan kepada kita suatu kaidah yang sangat penting, yaitu kita berbicara
ya, sesuai dengan kadar kita dan kadar orang yang kita ajak bicara. Ini penting. Pasti berbeda, ya, gaya bicara kita dengan orang yang lebih tua dari kita, ya, dibandingkan dengan orang yang lebih muda dari kita. Akan ada perbedaan. Dan ini penting. Penting bagi kita ini. Ya, ini sering ya menjadi muskilah bagi kita. Ya, kita sebutkan contohnya ada seorang ulama. Ada seorang ulama atau seorang guru yang menasehati muridnya. Ini wajar. Wajar, biasa ini. Namun yang luar biasa, ya, ternyata guru ini, murid ini punya murid lagi. Ya, contohnya ulama punya murid gelarnya ustaz. Ustaz ini punya gelar namanya murid, ya. Ya, murid. Lalu murid ini memposisikan dirinya seperti ulama. Dia nasihati gurunya. Sebagaimana ulama menasihati muridnya. Ini dia. Di sini kita sering kelirunya. Atau dalam kehidupan kita yang mudah, ya, kita punya ayah, punya kakek, dan kita. Kakek kita marah sama ayah kita, wajar, anaknya. Anaknya. Mau dia marah, mau dia apa, anaknya. Namun kalau kita yang marah kepada ayah kita, apa kata orang? Apa kata dunia? Demikianlah, ya, sering kita keliru dalam hal ini. Ya, kita tidak bisa memposisikan diri kita, ya, dalam memberi nasihat. Ya, kita tidak bisa memposisikan diri kita dalam memberi nasihat. Nah, kita sebagai anak, ya, sebagai anaklah kita berbicara kepada orang tua kita, memberi nasihat. Ya, boleh. Seorang anak boleh memberi nasihat kepada orang tuanya. Ya, seorang istri boleh memberi nasihat kepada suaminya. Namun pasti ada di sini disebutkan oleh beliau, ya, yukhatabu bima taqtadihi haluhu. Kita berbicara sesuai dengan keadaan kita dan keadaannya. Baik, kemudian yang ketiga, an-nahyu 'anil ghadab. Ya. An-nahyu 'anil ghadab. Ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi kita untuk meninggalkan, untuk melakukan ghadab. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, an-din al-islamiyya yanha an masawil akhlaq. Agama Islam, agama kita, yaitu melarang dari akhlak-akhlak yang buruk. Semua akhlak yang buruk itu dilarang. Bahkan ini diakui oleh Abu Sufyan pada saat itu. Abu Sufyan pada saat itu masih masih musyrik. Ya, dia mengakui bahwa agama yang dibawa oleh agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mengajak kepada makarimal akhlak. Bahkan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk apa? Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nah, jadi agama Islam itu isinya adalah akhlak yang mulia. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, kita persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, faedah yang ketiga, ya, larangan untuk meninggal. Apa tadi? Larangan untuk apa? Bukan itu kata-katanya. Larangan untuk marah, ya, santum barakallah. Ya, larangan untuk meninggalkan, ya, pening juga Bapak jadinya, ya. Larangan untuk marah, ya. Surah Ali Imran. Waduh, itu enggak hafalan. Ya. Ya, Ali Imran. Mungkin ayat ke-30-an, ya. Hah? 134. Ayatnya apa? Iya.
Ali Imran ayat 134 ya. Dan orang-orang yang mana mereka akan memahami. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Apa? Saya masih bisa membayangkan aja gitu. Ketika berjihad itu kan tentu ada unsur marahnya gitu. Kalau nggak marah mungkin mereka santai-santai dan jadi dalam keadaan perang. Itu kira-kira apa yang lagi dikedepankan itu, marahnya kan, unsur marahnya saja kan, mau membasmi musuh-musuh Allah ini, atau apa namanya, lebih tinggi dari itu. Artinya ketika bahwa berjihad itu kan tidak kalimat Allah meninggikan kalimat Allah kan begitu. Iya. Tapi tentu harus ada marahnya kan. Jadi yang mana yang lebih kedepankan, marahnya atau hal-hal yang lain? Tayyib. Intinya di saat berperang, ya kita marahnya itu marahnya karena Allah SWT. Ini bukan karena ingin membalaskan dendam. Ya, bukan ingin membalaskan dendam atau marah karena ya kita dilecehkan dan lain sebagainya. Namun marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah pahala. Jangankan di luar perang, jangankan di dalam perang, di luar perang pun kita diperintahkan. Seandainya kita marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini marah yang mahmudah tadi. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marah. Ya. Kemudian hubungan marah tersebut dengan apa? Dengan ikhlas, ini bisa digabung. Karena marah sendiri adalah ibadah. Ya, marah sendiri adalah ibadah apabila ya jadi sesuai dengan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marahnya kita kepada orang-orang kafir itu mahmudah. Iya. Jadi marahnya kita kepada orang-orang kafir itu adalah mahmudah. Sama seperti marahnya kita kepada istri kita. Di saat istri kita contohnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Iya. Itu mahmudah, kita diperintahkan, namun kita dituntut untuk ikhlas di sana. Ya, jadi ya tidak bisa dipisahkan antara hal ini. Ya kita marah, namun marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ayo, Pak. Enggak apa-apa ya, Pak. Hanya mempersiapkan hari tua, bukan hari kemudian. Maksudnya saya perlu mengambil sedikit bagaimana keyakinan sahabat-sahabat itu. Iya. Misalnya saya punya duit 30 Iya. Jadi Allah Ta'ala memang karena saya sekarang sedang dengan kekurangan, jadi mudah-mudahan Allah memudahkan. Misalnya kita punya duit 30 ribu, 30 ribu itu kalau diperkirakan dengan makan, ini hanya usaha. Bagaimana dengan makan itu? Makan tidak saya berikutnya begini. Jadi oleh karena inilah makanya kita harus tabung, simpan, buat investasi hari tua. Bisa jadi fokus ke hari tua, bukan ke hari kemudian. Maksudnya bagaimana? Nah, ini sebenarnya berasal dari apa namanya? Yang pertama pasti pendidikan kita ya. Pendidikan kita tidak mengajarkan hal ini kepada kita, baik kita sekolah ataupun apa. Ya, dalam artian kita kurang dalam artian yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti mudah-mudahan ya ada bab khusus yang membahas hal ini ya. Antara yakin dan tawakal.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Ini yang kurang kita pahami, bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Ya, dan sudah Allah persiapkan bahkan sebelum lahir. Ini sudah kita lewati dalam hadis keempat semalam, bahwa sebelum kita terlahir ke dunia kita sudah ditanggung rezekinya. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ruhal qudusi auha fi raw'i." Tadi malaikat Jibril membisikkan di hatiku, ya, innal abda lan tamuta hatta yastakmila rizqahu. Seorang hamba tidak akan meninggal sampai dia habiskan rezekinya. Iya. Adapun masalah menabung, ya beda dia nanti. Boleh saja menabung, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pernah menabung untuk biaya hidupnya selama 1 tahun. Misal Rasulullah SAW taklukkan Khaybar, ya, kemudian Rasulullah SAW taklukkan Khaybar tersebut, mendapatkan jatah apa? Jatah pembagian hasil. Jadi di saat Rasulullah SAW menaklukkan Khaybar, orang-orang Yahudi minta izin agar mereka yang mengolah tanahnya, namun bagi hasil. Kemudian Rasulullah SAW izinkan. Kemudian begitu bagi hasil, beliau tabung untuk 1 tahun. Iya. Dan itu menunjukkan bahwa apabila kita menabung dalam artian seperti tadi, ya seperti contoh Rasulullah SAW, ya sah-sah saja. Yang menjadi fokus kita, yang kita sampaikan tadi, kita lupa untuk menabung akhirat, namun kita terlalaikan dengan apa? Menabung di dunia. Ya. Allah taala alam bisawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kabarkan bahwa salah satu penyakit umat akhir zaman adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia namun takut kepada kematian. Inilah yang kita saksikan. Kita bukan menilai orang, namun menilai kita sendiri. Betapa cintanya kita kepada dunia dan takutnya kita kepada kematian. Ini berbalik. Suatu saat Khalid bin Walid semacam dilecehkan oleh raja ataupun kaisar Romawi, ya, waktu mereka akan berperang di mana? Di Syam, di bumi Syam. Atau mungkin bukan, sama panglima perang Persia, Hurmuz. Ada salah seorang panglimanya mengatakan, udahlah pulang, kalian pulang aja, kami kasih nanti beberapa rupiah lah, gitu. Namun kata Khalid bin Walid, ini kami, katanya, kami mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai dunia. Ini sahabat, mereka sangat mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai dunia. Dan kaum muslimin saat ini yang meniru, cinta kepada dunia, takut kepada kematian. Itu yang kita maksudkan. Nah, betapa cintanya kita kepada dunia sehingga kita, ya, bahkan melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang haram di saat mengumpulkan dunia tersebut, di saat mendapatkan dunia tersebut. Wallahu a'lam. Dan kita takut. Bahkan bukan takut, lupa, bahkan lupa mati. Allah musta'an. Tayyib. Itu yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, tanamkan di hati kita ataupun jauhkan dari hati kita yang namanya sifat marah atau pemarah. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.